Polisi menangkap MB terduga pelaku penganiayaan yang menyebabkan wanita tewas di kamar kos di Jalan Macan atau belakang Rumah Sakit Lasindrang, Kelurahan Macorawali, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan pada Rabu malam 5 Agustus kemarin. Kasat Polres Pindrang AKP Prawira Wardani membenarkan penangkapan tersebut. Polisi berhasil mengidentifikasi dan melacak keberadaan pelaku setelah melakukan serangkaian penyelidikan serta memeriksa sejumlah saksi. Terduga pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan di wilayah Kampung Bulisu, Kelurahan Kasa, Kecamatan Batu Lapa. Terkait hubungan antara pelaku dan korban, polisi menyebutkan bahwa keduanya hanya sebatas saling mengenal. Dari hasil pemeriksaan awal terungkap bahwa aksi penganiayaan tersebut dipicu oleh rasa kekesalan pelaku terhadap korban. Polisi mengungkap sebelum insiden itu terjadi, terduga pelaku dan korban sempat melakukan komunikasi beberapa kali. Terkait isu pemesanan jasa aplikasi daring ija atau prostitusi online, kepolisian masih terus melakukan pendalaman serta mengumpulkan bukti pendukung. Saat peristiwa penganiayaan berat itu terjadi di dalam kamar kos, suami korban dipastikan sedang tidak berada di lokasi kejadian. Jam 1. Kau tiba di kos di sana jam berapa? Motornya apa pakai mana? Siang apa? Ini HP yang HP-nya siapa ya? HP-nya korban yang sama? Yang ini? Yang ini? Sudah 3 kali. Ini ketiga kalinya kok ke kosnya. Mana ya? Ini perhiasan. Ini di tempat lain atau langsung ke sana saja? Langsung ke sana. Terus sampai di sana apa yang kau perbuat? Apa yang kau bikin di sana? Ada makanya tunggu 5 menit. Tunggu 5 menit. Terus? Begitu tunggu lagi. Kau naik apa? Motor. Motor apa? Beat. Warna? Pink. Warna pink. Siapa punya? Motor itu. Motor tak. Terus sampai di kos sudah kau chat bilang ada maka? Kau langsung ke? Di kamarnya langsung masuk saya.
Siapa yang arahkan kau ke kamar itu, kamar nomor 26 itu? Dia sendiri. Dia sendiri yang arahkan kau? Melalui Lalu WA. WA? Apa dia bilang? Dia bilang kalau datang itu naik di kamar 20 nomor 20. Sekarang saya tanya, hubunganmu kau dengan itu korban apa? Tidak ada. Terus kenapa kau bisa janjian di kamar 26? Di micet. Kau kenal di mana? Micet. Micet. Terus kau masuk ke dalam. Di dalam kamar kau apa penyebabnya sehingga kau melakukan hal begitu ke korban? Uang saya tidak cukup. Tidak cukup uang. Karena pembayaran tidak cukup. Yang sebenarnya harusnya berapa? Yang kau bayar berapa? Dia bilang perjanjian 500. Tapi kira dia uangku 500. Ternyata 300 sih. Kau cuma punya uang? 300. Tidak cukup. Iya. Terus? Pas mau keluar, mau teriak, tahan di pintu. Kalau tidak membayar 500, jangan keluar, teriak ke itu. Begitu? Jadi saya panik karena banyak orang di luar kan. Jadi saya dorong ke kasur, Pak. Jatuh di kasur. Teriak di situ, minta tolong. Jadi cek Kau cekik? cek. Pakai Pakai tangan. kuncian lengan? Kuncian lengan? Iya, dari belakang. Terus habis itu kau kemana? Dia teriak. Teriak? Iya. Dia melawan, jadi sama keterbuang. Di kasur. Jatuh, langsung tidak ngalami, tapi pas keluar, tinggal HP ku. Masuk ke kembali kami ya ini semua. Ambil kembali ini? Iya. HP-nya ini, tinggal masuk ke kembali. Kau pada saat kau tinggalkan di situ, kondisinya korban memang sudah meninggal? Tidak tahu ya, tapi masih goyang. Iya goyang banyak. Kondisinya seperti apa? Kau cerita? Dia tengkurap. Tengkurap. Kondisinya maksudnya kondisi masih hidup kah atau sudah meninggal? Loyo. Tapi tidak tahu kalau mati. Karena tidak kucing juga. Sudah mengorok kah atau bagaimana? Iya. Sudah ngorok? Iya. Tempat jadi begini. Kamar kau kunci? Kunci Dari luar. Dari luar. Terus kuncinya kau simpan di mana? Kasih masuk di bawah pintunya saya. Di bawah pintu. Kau masukkan kembali ke dalam kamar. Baru kau tinggalkan. Dari TKP kau kemana lagi? Langsung pulang ke kampungmu. Ini kacamata yang mau Sekarang juga ini toh? Di badannya semua itu tuh. Tidak. ini yang punya korban. Ini yang punya korban. Indah ini kartunya kau ambil di mana? Satu lagi yang dengan kendaraannya di ya. Yang berhamburan. Ini yang ini. Ini di akhir. Ini pekan itu. Kita lagi toh. Kita sini. Ini. Jadi berdekatan semua ini emas sama itu HP itu tempatnya. Itu orang. Kenapa kau cekik? Mau teriak. Kenapa dia mau teriak? Terus? Teriak. Dia teriak? Kau apa kan dia? Enggak, kau apa kan dia kenapa dia bisa teriak? Hah? Kau tahu kenapa kau bunuh? Di micet. Kau tunggu di micet. Itu tempat siapa itu? Tempat siapa itu yang kau datangi itu? Tempat dia? Hah? Kenapa kau tinggal? Kenapa takut? Marah dia? Terus? Terus? Itu mau teriak. Nah, jadi dapat kami jelaskan, alhamdulillah kami dari Satreskrim Polres Pinrang bekerjasama juga dengan Satintel Polres Pinrang
berhasil mengamankan terduga pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Jadi dapat kami jelaskan bahwa dari anggota berhasil mengamankan pelaku yang sebelumnya diberitakan bahwa ada ditemukan seorang perempuan tidak bernyawa di suatu kos-kosan di Jalan Macan, dan dari hasil penyelidikan kami dan keterangan saksi-saksi juga didapatkan terduga pelaku, sehingga kami melakukan serangkaian penyelidikan dan hingga akhirnya alhamdulillah kami bersama-sama dapat menangkap dan mengamankan terduga pelaku tersebut di Kecamatan Batu Lapa. Nah, untuk motifnya sendiri? Untuk motif sedang didalami, kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Namun untuk informasi sementara, motif ini adalah karena pelaku kesal dengan korban. Untuk Hubungan pelaku dan korban apa sebenarnya? Kenapa bisa untuk hubungan pelaku dengan korban itu masih sebatas kenal. Namun untuk lebih dalamnya nanti mungkin setelah kami lakukan pemeriksaan, nanti akan kami lakukan press release untuk lebih jelasnya lagi. Ada inisial korban? Untuk inisial pelaku MB. Pelaku umur 29 tahun. Nah, tapi katanya sih dia si terduga pelaku ini pesan melalui aplikasi online gitu ya, WeChat. Ya, untuk sementara masih kami dalami apa hubungan pastinya. Pelaku barang bukti apa saja yang diamankan tadi? Untuk barang bukti yang kami amankan itu ada HP korban, terus pakaian pelaku, jaket pelaku pada saat melakukan tindakan penganiayaan tersebut, ada juga sepeda motor. Asal pelaku dari mana? Asal pelaku dari Kecamatan Batu Lapa. Ada gambaran sedikit kenapa bisa tiba-tiba ini pelaku dan korban ketemu seperti itu lagi di kamar begitu? Apa mungkin sebelumnya yang apakah ada interaksi atau seperti apa awal komunikasi? Ya, untuk sementara memang ada beberapa kali komunikasi, namun untuk lebih pastinya nanti kami dalami dulu. Tapi di saat itu ada suaminya pada saat kejadian. Apa dia suaminya mengetahui bahwa ada seorang yang masuk ke kamar itu? Untuk keterangan sementara, suaminya pada saat di TKP tidak ada di TKP. Jadi suami tidak mengetahui. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.